えてるかもしれん。俺の夢を現実にするな。 Henshin! Memasuki saga baru dengan opening yang baru juga, bagaimanakah start yang dibuat oleh Zetsu di episode kali ini? Makin bikin jadi penasaran ke depannya itu bakalan seperti apa, atau malah terlalu berlawanan arah nih jadinya? Langsung aja kita bahas, ini dia Kamen Rider Z episode ke-25. Yes, sudah ada info ya, bahkan dari kemarin kalau opening dari Kamen Rider Z itu mulai episode kali ini akan berganti. Rider Rewa pertama yang punya lebih dari satu opening. Gacor enggak karena lagunya sama, cuman dibikin beda versi. Jadi lagu opening baru nih ya yang disuguhkan ke kita menggantikan Nakuto Pain dengan Visions-nya berjudul Playback yang dibawakan oleh salah satu member grup K-pop NCT yaitu Yuta. Dan yang ngebantu menjadi komposernya yaitu si Hyung dari Back On ya, suaminya Kodakumi. Nah coba yang akut K-pop terus ngikutin NCT nih ya, kasih info lebih boleh guys. Akhirnya nih Kamen Rider dan K-pop bisa ketemu dalam tanda kutip satu sama lain lewat lagu ini. Anda juga demen K-pop tapi nggak ngikutin kalau boy group, cuman Big Bang doang ya. Kalau grup cewek, ayo sini kita langsung konferensi meja bundar guys. Baru tahu ya makna judulnya melihat Zetsu episode kemarin dan juga kali ini. Kan opening pertama judulnya itu Visions. Nah sesudah menonton episode ini, emang ternyata benar dan juga selaras ya. Kalau itu emang beneran vision atau prekognitifnya si Baku. Dan episode ini yang kayak mulai lagi, baik yang bilang kan oh iya kayak New Game Plus lah, kayak dari episode 1 lagi, selaras dengan judul opening keduanya yaitu Playback alias memutar ulang kembali. Gokil Zetsu. Judul openingnya aja selaras sama ceritanya ya. Dan pendapat buat lagu opening kedua ini nanti di akhir bahasan. Setelah episode kemarin yang dar di markas organisasi kode ya, jadi The Lady itu tewas ditembak, Lord 3 debut, Zero memunculkan sosok aslinya, Nemu berhasil diculik dan sampai berakhir dengan kematian Baku yang didor, membuat kitanya itu terkejut dan juga bertanya-tanya sama seperti Baku yang baru aja terbangun dari komanya di rumah sakit. Apakah ini semua hanya mimpi? Gak cuman episode kemarin aja, tapi sepanjang episode 1 sampai 24. Apakah semua itu hanya mimpi? Semuanya dijelaskan secara simpel di akhir, di mana Ana juga bakalan coba ulas selengkap mungkin juga ya, walau simpel di sini, jadi disimak terus aja bahasannya. Baku yang awalnya baru bangun seperti meyakini kalau yang dia alami selama ini hanya mimpi. Ya respon wajar orang-orang pada umumnya lah, seperti kita-kita yang bermimpi panjang dan dengan mimpi yang cukup kompleks ya. Pas bangun kan pasti ya agak bingung dan ternyata mimpi atau apakah ini tuh cuma mimpi ya. Tapi di sini Baku itu dibuat terkejut dengan adanya Z Driver yang masih terpasang di bagian dadanya. Termasuk item Zetsu lainnya seperti kayak Zetsu Phone dan juga 2 Mea Capsem ya. Ini bukan Baku lagi main di X terus ketiduran di kasur guys. Dan Minami juga langsung lihat soal ini, nggak ditutup-tutupin sama Baku. Dimana Minami itu mengklaim kalau Zetsu Driver yang terpasang di dada Baku itu adalah alat deteksi jantung yang jadi fasilitas rumah sakit tempat Baku itu dirawat. Pokoknya Minami langsung tahulah sama gadget-gadget Kamen Rider Baku ini ya. Jadi nggak disumputin sama Baku, karena dia juga kan kaget ya dan bertanya-tanya kenapa ada saat ini. Cuman Minami yang nggak tahu gitu ya, item-item ini tuh apaan. Baku baru bangun, langsung nyabut semua infusnya, dan di luar kamar Baku dirawat, sudah ada Fujimi dan juga Mbak Nasuka yang kayaknya emang udah mengamati Baku untuk nanyain soal Black Case. Karena Baku udah kenal lewat mimpinya bisa dibilang, jadinya ya tahu duluan juga dengan nama Fujimi dan juga Mbak Nasuka. Membuat 2 orang dari divisi kasus aneh ini ya sedikit keheranan. Kok tahu nama gue? Di perjalanan pulang menuju ke rumahnya, Baku itu melihat seorang bocil bersama ibunya yang sedang menunjuk ke arah bulan yang hendak keluar berhubung hari itu ya udah sore menuju malam lah. Nah, kalau kita lihat, bulan yang diperlihatkan di sini saat ini ya, benar-benar seperti bulan normal pada umumnya. Bulat, putih, agak ketutup awan juga ya. Jadi berbeda dengan yang ada di mimpinya Baku. Dimana kalau bulan merah cekung itu menandakan keberadaan di dunia mimpi. Kalau bulan putih cekung itu keberadaannya di dunia nyata. Tapi karena yang sudah terjadi nih ya, bulan putih cekung itu belum dunia nyata juga berarti guys ya, masih mimpi. Tapi itu setnya di mimpinya si Baku. Kemarin Ana udah ulas panjang lebar soal mimpi dalam mimpi itu ya. Jadi apakah ini tuh sudah benar-benar ada di real world nih? Baku buru-buru pulang ke rumahnya untuk pergi ke Zetsurum dan berbicara dengan Komandan Zero. Apakah Zetsurum masih ada? Masih ada. Dan masih bisa diakses guys ya lewat lemari bajunya Baku dan dengan gantungan bajunya itu. Jadi emang masih ada hal-hal fiksi yang masih dibawa di set yang udah real world ini ya.
Menggarisbawahi omongan Ane tadi ya, jadi memang masih ada hal-hal fiksi yang masih dibawa di set yang udah real world ini. Jadi ya, melihat ini, pola pandang kita juga harus kita ubah ya. Kalau ini tuh ya memang udah jadi fondasi dan juga sih dasarannya. Jadi hal-hal itu tuh emang ada. Kirain Ane juga ya pendekatan itu bakalan real world banget nih. Jadi udah kayak daily life seperti pada umumnya, ternyata ini tuh masih ada ya. Karena keberadaan orang-orang di sekitarnya seperti kembali lagi ke awal juga ya, seperti kayak Minami, Fujimi, dan juga Nasuka. Begitupun juga dengan Komandan Zero di sini. Bahkan di titik ini seharusnya Baku dan Zero itu belum mengenal satu sama lain. Terbukti dari omongan Zero, kok lu bisa tahu sama tempat ini? Kok lu bisa tahu sama gua? Baku terus dibuat bertanya-tanya dengan hal yang menimpa dia saat ini. Apakah ini semua beneran mimpi atau... Nah, soal atau ini emang ada tangkapan lain dari Baku, tapi dia itu masih menduga-duga. Dan di reveal-nya itu di akhir episode. Membuat kita juga jadi bertanya-tanya dengan apa yang sebenarnya terjadi sama seperti si Baku. Ditambah tingkah rusuhnya Baku juga ini tuh upaya banget. Biar kita itu pada ke-distract dan langsung nangkep kalau ini tuh cuman mimpi doang ya. Baku langsung mamerin DX-DX-nya nih ya ke Komandan Zero dari Zed's Driver, beberapa Capsem, sampai ke 2 Mea Capsem juga. Zero cukup kaget, lu dari mana bisa dapat itu? Ini kan Capsem-Capsem yang belum gua kasih ke lu. Nah, Baku walau masih dibuat bertanya-tanya, tapi dia itu mode waspada tingkat tinggi. Teringat sama kode yang udah membuang dan mengeksekusi dia kan di mimpi sebelumnya. Baku itu bener-bener jaga jarak sama Komandan Zero. Bahkan Henshin jadi Zetsu langsung di sini ya. Zero kan nanya, "Weh, tenang boy. Sebenarnya apa yang kamu lihat?" Ya udah diceritain sama Baku soal kelakuan kode dan juga Zero di mimpinya si Baku. Tapi Zero bilang kalau itu mustahil terjadi karena itu tuh cuman mimpi doang. Kalau cuman mimpi doang, kenapa Capsem-Capsem Baku itu ada? Bahkan Baku itu sampai ngancem Zero untuk pergi dengan tegas. Udah mau di rider kick tuh ya. Sampai-sampai ya Zetsu Room itu dikunci akses pintunya. Jadi kayak ditutupin lah sama lukisan sama rantai gitu juga ya. Dan by the way, suitnya Zetsu kalau close up di ruangan kecil kayak gini cakep banget ya. Oke, sampai sini ya. Ane mau langsung coba ulas. Mungkin cukup panjang walau Ane itu ada tangkapan simple. Pertanyaan kita, atau mungkin di sini banyak yang nanya, kenapa Capsemnya Baku termasuk 2 Mea Capsem itu bisa ngikut balik ke awal? Jawaban simpelnya, ya karena di seri Zetsu itu mimpi adalah bagian dari realita atau kenyataan. Ane juga udah nyiapin teori sebelum episode ini tayang sih ya. Jadi daripada mubazir, coba Ane bahas juga tangkapan-tangkapan Ane di sini ya. Nggak ngawur-ngawur banget kok. Kalau kalian lihat dari tadi, kenapa 2 Mea ini tuh cukup disorot menjadi salah satu item yang keberadaannya masih ada di Baku yang kayak balik lagi ini. Kalau melihat lagi nama 2 Mea ya, yang kayak singkatan dari Dual dan Nightmare, apakah Capsem ini juga punya fungsi sebagai jangkar atau jembatan antara dua realitas? Karena Baku sebelumnya memegang 2 Mea, benda-benda dari dunia sana ya, atau dunia mimpi ya, terikat pada eksistensi Baku, sehingga tidak menghilang saat dia itu ya terbangun. 2 Mea inilah nih, yang membuat Baku itu sadar kalau pengalamannya bukan sekedar tidur, tapi realitas yang terjadi di dimensi lain atau dunia mimpi atau dari garis waktu yang berbeda. Atau begini nih guys ya, misalkan ini adalah salah satu rencananya kode nih ya, seperti ini, yang mencoba melakukan reset pada memori Baku setelah dia itu ditembak. Tapi karena adanya intervensi dari si 2 Mea atau kekuatan Zetsu yang unik, proses pembersihan atau clean up-nya itu nggak sempurna. Akibatnya, item-item DX-nya ini tuh tidak terdematerialisasi, tapi tetap tinggal di samping Baku saat ia bangun di rumah sakit. Nah, prediksi Ana yang kedua ini Ana singgung karena emang ada omongan lagi dari organisasi kode soal Baku yang udah di luar rencana mereka. Dimana setelah Komandan Zero diusir keluar ya dari Zetsu Room, sosok aslinya yang diperankan sama Jay Kabira kan sama seperti kemarin pergi ke markas organisasi kode dan bertemu dengan kode number 3. Jadi emang ini tuh balik lagi ke awal, tapi kita itu udah diperlihatkan dengan sosok kode number 3 dan juga kode number 0 yang seharusnya ada di balik layar ya, dan belum dimunculin di timeline ini. Jadi percakapannya kayak gini, Zetsu sudah selesai, kode number 7 mulai sekarang sudah bisa kita andalkan. Tapi ada masalah, di mana Baku atau kode number 7 mengingat memori di mimpi saat ia itu ditembak oleh kode akibat kekuatan Zetsu yang unik. Dan bisa aja karena 2 Mea Capsem juga. 2 Mea nggak dijelaskan secara eksplisit di percakapan ini ya, tapi Zero nyinggung soal 7 yang sudah berhasil mendapatkan Capsem yang tidak direncanakan. Ya emang benar,
Dua Mea itu kan dari alam bawah sadar Baku dan dari si katastrofi Gore Nightmare ya, yang ada di dalam dirinya. Benar, soal ini tuh tidak direncanakan. Si Tri khawatir hal ini akan mempengaruhi rencana mereka, rencana kode. Maka dari itu, Zero mengumumkan dan juga menyusun strategi baru untuk jadi prioritas utama bernama Kode Somnia. Wajah si Tri langsung agak serius ya mendengar si Kode Somnia ini. Apa itu Kode Somnia? Anda juga belum tahu pasti, tapi ada kemungkinan ini tuh bersinggungan sama kemunculan Kamarade Dawn nantinya. Mendengar kata Somnia, ya udah pasti ini berasal dari kata insomnia yang masih erat kaitannya dengan tema tidur. Insomnia kan gangguan tidur yang membuat seseorang itu ya sulit tidur atau tidak bisa tidur nyenyak kan ya. Udah ada yang mau bikin prediksi dari arti insomnia ini secara general mungkin? Ya silakan aja langsung di kolom komentar ya. Kembali ke kamar tidurnya Baku, Minami yang pulang terlambat dibuat terkejut nih melihat adanya Zetsu Room ya. Soalnya lemari bajunya ya dibuka begitu aja sama si Baku. Dan Bakunya juga soalnya masih bingung gitu guys ya. Dikirain Minami, Baku itu ngerenov dan ngebikin ruangan baru di sebelah kamarnya. Ketahuan rumahnya di sini masih nyewa atau ngontrak guys. Soalnya takut dimarahin katanya sama yang punya rumah beneran. Nah ini guys ya, kalau kalian masih ngontrak atau nyewa, kalau mau renov wajib ada perbincangan dulu sama pemilik rumah. Ngapain soal ini Ana bahas? Karena Ana pernah ngalamin pusingnya soal ini. Jadi langsung keinget aja guys ya. Kalau udah punya rumah sendiri ya terserah lu mau ngapain. Mau dibikin kayak Zetsu Room, mau kayak pemandian Igarashi lah, terserah. Tanah lu ini ya. Jadi di rumah sakit tadi ya, saat si Baku itu pergi, ternyata Minami itu dapat kartu namanya Fujimi guys. Karena mereka bertemu secara tidak sengaja pas Baku itu buru-buru pergi. Nah saat melihat kartu nama Fujimi, Baku itu langsung tiba-tiba teringat sama misi saat awal-awal dia itu menjadi Zetsu, yaitu menghentikan pengeboman yang dilakukan oleh bom Nightmare. Ini Nightmare yang muncul di episode kedua dan juga episode ketiga Zetsu ya. Ya udah jadi buru-buru tidur buat ngalahin Nightmare-nya sekaligus nyelamatin Fujimi. Sama seperti episode 2 di mana di mimpi ini Baku Kode number 7 ya jadi buron. Dan bahkan ketemu Nemu juga yang secara personality kayak baru awal-awal kenal sama si Baku nih. Di sini harusnya jadi bagian kocak kan pas Baku itu dikejar-kejar sama polisi dan dia yang mendayu-dayu pas ketemu sama Nemu atas dasar ngefans ya, Nemu-chan. Tapi sekarang serius karena dia itu udah mengalami dan masih ingat di mimpi sebelumnya. Baku udah tahu soal Nightmare yang bakalan muncul di tempat ini dan soal Nightmare juga diceritain ke Nemu yang masih polos ini. Jadi ya Nemu itu ya belum tahu soal Nightmare dan bahkan belum tahu kalau dia adalah source terciptanya para Nightmare. Bahkan langsung terang-terangan juga Baku itu ngasih tahu kalau di balik terciptanya para Nightmare ini adalah ibunya Nemu sendiri, yaitu The Lady. Bahkan Nemu aja di sini bahkan nggak tahu kalau dia itu punya ibu dan ibunya siapa. Langsung aja lah di-spill tanpa babi bu sama Baku ya. Oke, di sini terjadi pertarungan yang menarik ya antara Baku melawan bom Nightmare. Gak membuat kita jenuh, ya harus ngelihat gelut ini lagi deh. Enggak guys, justru jadi penasaran. Karena Baku itu memang menghadapi bom Nightmare kembali, tapi dengan kekuatan yang lebih dahsyat yang dia udah lebih dulu dapatkan lewat Form Zetsu Catastrom-nya. Nih, apakah Form Zetsu Catastrom itu berserk? Enggak kan? Baku itu punya kesadaran penuh di fight ini dengan tujuan membereskan Nightmare secepat mungkin agar kejadian di episode 3 yaitu Nightmare Outbreak ke dunia nyata yang gak terjadi. Lawan Physicam Impact aja sebenarnya udah kewalahan nih si bom Nightmare ya. Ini lawan Catastrom yang kekuatan fisiknya berkali-kali lipat. Ya timpang sebelah dan bukan jadi pertarungan lagi tapi eksekusi ya. Bahkan ada banyak gerakan yang sama nih yang disadari sama Baku dari bom Nightmare. Karena ini pernah terjadi di mimpinya sebelumnya saat mereka itu bertarung pertama kali. Upaya akhir dari bom Nightmare ya dia itu meledakkan diri biar Baku juga ikutan ke kill lewat ledakannya ya. Tapi ini bisa diatasi sama Baku dengan finishingnya yaitu Catastrom Crusher. Dimana dua Mea yang jadi drone-nya itu kayak ngebantu ngelindungin dari ledakan bom Nightmare ya. Itu tutup baterainya masih kelihatan tuh. Pertarungan ini menyebabkan kerusakan besar, tapi karena Baku itu udah punya recovery capsem duluan, si tempat yang hancur ini tuh dia perbaiki lagi dengan kemampuan recovery. Nah ini mantep guys ya, karena kalau dibiarin, si gudang yang jadi tempat gelut ini ya bakalan ikutan hancur juga dong di dunia nyata ya. Dan di sini memperlihatkan Baku yang udah lebih master dan juga siap tanggap nih ya dengan kondisi-kondisi yang ada dan juga yang ada di depan dia. Ini bisa jadi penerapan yang Baku lakukan terus-menerus nih di pertarungan kedepannya juga. Apalagi dengan form Zetsu Catastrom. Jadi efek hancuran karena kekuatan Catastrom yang terlalu luar biasa bisa dipulihkan nih ya dengan recovery capsem. Kalau yang kemarin kan enggak guys ya, dimana kan dia itu udah membuang personality-nya
sebagai Baku Yorozu dan sepenuhnya menjadi kode number 7, dimana kehancuran itu yang memang harus terjadi dan juga biar kasih visual gitu ke penonton ya soal efek kehancuran dari si Catastrom itu ya kayak gimana ya. Nah berarti di sini misinya Baku ya selesai lebih cepat, dan kalau kita ulas lagi dari 3 pintu hatinya si Fujimi ini ya, 1 pun gak berhasil terbuka. Nightmare itu nggak outbreak juga ke dunia nyata, dan Fujimi itu juga benar diperlihatkan bermimpi buruk tapi terselamatkan. Dimana kupu-kupu ungunya ya udah keluar dari tubuhnya. Benar kan ya? Ternyata ada Nox juga di sini dan memperhatikan pertarungan Baku diam-diam. Nox dibuat cukup kaget dengan kekuatan baru Baku yang bisa dibilang dia itu belum kenal. Dimana teori Anda sebelumnya, kan Zetsu Catastrom ini seperti kayak nubuat dari buku merah yang sering dibaca sama Nox. Di mimpi sebelumnya pas Nox disiksa sampai mati sama form ini, dia itu emang kayak nggak kaget-kaget banget nih ya ngelihat form Zetsu Catastrom. Bedanya sama situasi ini, karena ini tuh munculnya kehitung awal banget, di mana Nox juga pastinya belum nangkep lah segitu banyak informasi. Dan kaget dia kedua pasti karena ngelihat recovery capsem. Dimana kalau di titik ini ya, Nox itu lagi getol-getolnya nyari recovery capsem buat mulihin Night Invoker sama Breakam Buster dia. Bahkan guys ya nih ya, kalau kita teliti lagi, Night Invoker harusnya belum ketemu. Kan dia itu harus kirim lukisan dulu ya, S Odaka Kensei, dimana replika-replika lukisan yang waktu itu kan jadi kayak kunci nih buat ngebuka tempat yang nyimpen Night Invoker yang katanya rahasia negara itu, yang national secret itu guys. Sejauh itu kita mundur berarti ya. Dan tetap di sini anak ulas guys ya, biar kalian tahu nih situasinya gimana, situasi A B-nya gimana ya. Dan karena ini juga terjadi pertemuan lebih awal antara Nox dan juga Nemu ya. Ya Nemu kayak diinterogasi lah, dan Nemu itu bilang kalau kata si Baku, ibu dia itu bekerja sama dengan Nightmare. Nox kaget pasti. Jadi begini guys ya, coba kita ulas nih. Nox di posisi dia sekarang pasti udah jadi tangan kanannya The Lady. Ya, dia tahu juga yang memunculkan para Nightmare itu The Lady yang jadi bosnya. Jadi mendengar soal Nemu ini yang katanya ibunya dia itu bekerja sama dengan Nightmare, dia lebih kagetnya mungkin karena baru mengetahui kalau The Lady itu ibunya Nemu. Lah, bos gue ibunya Nemu ini nih. Kira-kira begitu guys ya. Soal kong kali kong sama Nightmare-nya, soal proses terciptanya Nightmare, Nox udah tahu. Ya, lebih kagetnya kayaknya soal ibunya ini. Sama dikasih tahu kalau si Baku bisa tahu soal ini karena Baku udah ngeliat duluan dari mimpinya dia. Terlihat Nox juga masih memakai cincin yang ada putarannya itu ya, dimana ini tuh dia gunakan buat menghitung sudah berapa lama dia itu ada di dunia mimpi. Nox juga nggak terlalu keras di sini dan agak melunak, efek baru tahu info tadi soalnya ya. Ya udah terjadi perkenalan lebih awal di sini antara Nox dan juga Nemu, di mana Nox memperkenalkan dirinya sama seperti di episode awal-awal ya. Aku sama sepertimu, orang yang berkelana di dunia mimpi. Tambahan, Nox juga pasti sudah tahu kalau keberadaan tubuh Nemu di dunia nyata itu ada di tempatnya The Lady. Tambahan pertanyaan juga dari Nox ya, apakah Nemu itu ingin terbangun di dunia nyata atau tidak? Tapi Nemu yang di fase sekarang jawabannya ya masih pesimis. Ah, mustahil. Dia itu cuma bisa eksis di dalam mimpi orang lain sambil mendoakan kebahagiaan mereka. Nox di sini nggak maksa. Ya udah, Nemu itu cuma perlu melakukan apa yang ia inginkan katanya. Apa dari sini aja udah muncul nih kepercayaan juga ke Baku dari dalam hatinya si Nox. Dan tanpa babi bu juga, kita udah diliatin sama Nemu yang masih terbaring koma di tempat tidur yang familiar. Ya di mana lagi kalau bukan di tempatnya The Lady. The Lady juga masih ada kok. Karena sekali lagi ini kan kayak mengulang lagi dari awal. Pendekatan Nox yang sekarang ke The Lady yang masih ada tentu akan menarik. Dan jika terjadi interaksi juga nih antara Baku dan The Lady di sini akan menarik juga. Karena Baku harusnya ya jadi tahu juga dong sama tujuan besar The Lady sebagai ibunya Nemu. Secara simple bisa dibicarakan baik-baik tanpa konflik dengan info yang dia dapat lebih awal. Tentu akan membuat gerak-gerik Nox juga ya menjadi berbeda di sini ya. Dan dengan personality Nox seperti ini, kita lihat permainan dan juga kepintaran Nox itu bakalan seperti apa ke depannya sampai dia itu kerja sama si Baku ya. Ana harap juga semua langsung straight to the point aja untuk menghindari kejenuhan penonton ya. Nox dari awal tidak jahat. Dengan Baku yang sudah seperti ini, Nox itu ya jadi nggak perlu capek-capek lagi lah buat nyadarin si Baku ya. Fujimi tadi udah terselamatkan ya dari bom Nightmare, tapi dia nggak lama itu dipecat setelah gagal meyakinkan orang lain tentang kebenaran Black Case dan bahkan sampai nyerang atasannya juga. Ya udah, divisi kasus aneh jadinya dibubarkan. Ini gara-gara Baku juga ngalahin bom Nightmare lebih cepat, jadinya
nggak ada case untuk dibuktikan gitu sama Fujimi ya. Karena seperti ngulang lagi dari awal, tentu ya kita itu harus melihat lagi chemistry yang udah dibangun sejauh ini antara Fujimi dan Nasuka ya dari awal lagi. Terbukti dari Nasuka yang nggak masalah sama keputusan ini, dimana dia itu pengennya ya kerja di divisi lain yang lebih efektif dan nggak mencoba juga meminta Fujimi ini tuh untuk bertahan guys. Syukur ada Baku di sini yang tiba-tiba muncul dan mencoba mengingatkan hubungan mereka, ngasih tahu soal Black Case yang emang beneran nyata sambil nyebut dua nama yang krusial baik bagi Fujimi maupun Mbak Nasuka, yaitu Odaka Kensei dan juga Maebini Kureha ya. Ya bagian ini bikin Fujimi dan juga Mbak Nasuka tertegun pastinya ya. Baku secara jujur emang tetap butuh bantuan nih dari Fujimi dan juga Nasuka di timeline yang baru inilah bisa dibilang. Kata-kata Baku ini kelihatan banget ya memberikan dampak atau efek. Fujimi ya mulai kembali penasaran ya karena nyebut soal Odaka Kensei tadi. Sementara Nasuka juga mencoba nih menghubungi Kureha melalui telepon. Tapi ternyata nomor Kureha ya udah nggak aktif nih ya. Emang Kureha ngapain? Nah bener kok sesuai sama awal-awal muncul. Di periode ini dia itu sudah menjadi jurnalis. Dan bahkan kejadian saat Baku kecelakaan ya di episode 1 udah diinvestigasi dan juga diteliti sama dia. Karena emang kecelakaan Baku itu kan udah masuk kategori Black Case ya. Karena mobilnya kan gerak sendiri di dunia nyata, dimana di dunia mimpi itu digerakin sama Nox. Tiba-tiba si Code Number 5 secara rusuh nyerang Kureha dan menggunakan shock capsem untuk memulihkan ingatan Kureha terkait kode. Awalnya Kureha nggak tahu ya si Five ini tuh siapa. Berarti kembali lagi ke waktu dimana ini tuh terjadi sesudah si Tri itu menghapus ingatannya Kureha menggunakan apa? Erase Capsem. Ternyata ingatan itu bisa dipulihkan lagi dengan Shock Capsem. Erase menghilangkan, Shock mengingat kembali ya. Dan setelah ingatannya itu pulih, Five memanggil Kureha dengan nama Code Number 6 sambil mengembalikan cincin agentnya dan mengatakan kalau Tri merekrut kembali mereka untuk sebuah misi. Tentu ini tuh berhubungan sama Baku ya, dan juga si kode Somnia mungkin. Karena Kureha itu ya emang berubah lagi kan, jadi Lord Six di episode minggu depan. Gak usah bingung, karena ini tuh seperti kayak kembali lagi, sekali lagi ya, si Five dan Six ini ya diperlihatkan masih hidup. Dan karena timeline Zetsu udah berubah akibat perbuatan Baku, momen dimana Kureha kembali menjadi kode number 6 dan Henshin lagi jadi Lord Six, ya jadi jauh lebih cepat dari sebelumnya. Di dalam mimpi, Baku itu lagi merenung ya, mengingat semua insiden di masa lalu atau di mimpinya sebelumnya, alias episode 1-24, dan perlahan dia itu mulai menyadari kalau semua yang terjadi bukan sekedar mimpi. Lebih tepatnya ini tuh kejadian-kejadian buruk. Kematian Nox, Code Number 5 dan juga 6, kematian The Lady juga, sampai Nemu yang diculik. Nah, Ana suka nih. Di sini Baku juga diperlihatkan terus mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Plus kita para penonton ya, yang menonton juga tentu jadi ikut dibuat penasaran terus gitu ya dan ikut berpikir. Terlintas di sini pemikiran Baku yang bakalan nanggung dan juga menghentikan semuanya, walau nggak ada satupun yang bakalan percaya sama dia. Jadi kayak main hero sendirilah ya. Tiba-tiba Nemu muncul dengan pakaian kasualnya yang cuman keluar di episode 2 dan tengah-tengah episode ini ya, yang tadi ya. Di press con Zetsu juga waktu itu Nemu kan pakai baju yang ini. Karena ini kembali lagi ke awal, Nemu juga terlihat masih sangat polos kan, seperti yang Anda jabarkan sebelum Baku gelut lawan Bomb Nightmare. Dia berpikir kalau dia itu ya nggak akan bisa kembali ke dunia nyata pada awalnya, ya cuman bisa bikin orang bahagia aja lah di mimpi mereka, udah cukup lah buat gue katanya. Makanya pas ngobrol sama Nox soal ditanya, apa lu punya keinginan untuk bangun? Nemu bilangnya apa? Mustahil. Jadi kayak cuman bisa terima nasib aja gitu. Namun karena kemunculan Baku ini nih ya, dan juga yang sudah tahu semuanya, apalagi sudah menguak semuanya juga langsung dar-der-dor ya, membuat si Nemu ini tuh langsung kayak tahu gitu kalau si Baku ini tuh kayak lagi menyadari sesuatu. Nah langsung ya, Baku tadi udah pasrah juga bakalan berjuang seorang diri. Tapi langsung datang Nemu yang langsung kayak percaya nih sama si Baku dan langsung punya harapan agar Nemu itu bisa terbangun di dunia nyata. Langsung satset ya di sini ya. Nah, apakah chemistry Baku dan juga Nemu langsung jadi berasa hambar dan mulai lagi dari awal nih? Di satu sisi secara teori ya emang berasa jadi satu sisi aja dari sisi Baku sebagai pilar utamanya ya. Tapi syukur kita itu masih diperlihatkan dengan kilas balik di mimpi sebelumnya chemistry antara Baku dan juga Nemu ini. Jadi ya nggak terlalu buruk lah guys ya. Nemu bertanya di sini apakah Baku mengetahui sesuatu. Terus kita itu langsung diperlihatkan sama dunia mimpi ini yang mulai hancur. Ternyata itu karena Baku yang lagi tidur di Zetsu Room sedang dibangunkan oleh adiknya yaitu Minami. Apa ini yang dimaksud sama The Lady ya, soal suruhan dia ke Minami waktu itu? Kamu harus terus memanggil dia, bangunkan dia katanya. Nah kalau misalkan kepotong nih mimpinya ya saat momen si Baku waktu itu, yang membuat Baku itu ya nggak bisa berubah lebih jauh lah, bahkan sampai merugikan The Lady kalau di mimpi sebelumnya. Apakah ke situ arahnya? Ada Fujimi juga di sini yang kembali lagi terkaget-kaget
kaget melihat Zetsurum, bahkan langsung ngejelasin soal Black Case ke Minami tanpa babi bu. Ada Nasuka juga yang masuk ke Zetsurum nyusul paling terakhir ya, dengan tujuan mempertanyakan yang sebelumnya. Kenapa Baku itu bisa kenal sama Kureha. Nah, di sini Baku di dunia mimpi berkomunikasi dengan semua orang yang ada di Zetsurum lewat Zetsufone yang dibantu diproyeksikan sama patung kucing hitam yang ada di Zetsurum. Fujimi bilangnya dia belum percaya sepenuhnya sama Baku. Tapi tentu kehadiran Fujimi dan juga Nasuka di sini ya udah menjawab nggak sih? Kalau mereka itu udah mulai percaya sama Baku. Triggernya ya itu guys ya, kehadiran mereka di Zetsurum. Gara-gara Baku juga langsung straight to the point dan nge-spill soal nama Odaka Kensei dan juga Kureha. Oke, ini dia bagian di akhir episode yang membuat Anda cukup melongo. Ini adalah tangkepan final dari Baku, yang selama ini dia alami bukan hanya mimpi. Yang kita sebagai penonton saksikan ya dari episode 1 sampai 24 bukan cuman mimpi juga. Tapi ini adalah prekognisi alias penglihatan masa depan. Karena prekognisi ini, misi dari Baku saat ini adalah don't make my dream come true. Jangan buat mimpiku menjadi kenyataan. Orang mah seringnya ingin membuat mimpi jadi kenyataan, ini nggak mau. Ya jelas. Karena di prekognisi Baku, apalagi bagian titik akhirnya, itu semua hal buruk yang terjadi. Baku mati, The Lady mati, Nemu diculik, 5 dan 6 mati. Ya kurang buruk apa guys? Soal ini harus dicegah dengan cara apapun. Apakah soal prekognisi ini tuh udah keluar dari tema utama cerita Zetsu? Ya jelas enggak dong. Emang ada kok istilahnya soal precognitive dreams lewat Mbah Google dan juga Wikipedia. Jadi, mimpi prekognitif adalah fenomena mimpi yang menggambarkan kejadian di masa depan yang kemudian benar-benar terjadi di dunia nyata. Sering disebut sebagai mimpi masa depan. Fenomena ini bisa berupa peringatan atau gambaran situasi nyata. Meskipun dianggap mistis, fenomena ini diakui secara ilmiah dan sering terkait dengan emosi mendalam, pengalaman masa lalu, atau kebetulan statistik. Gila, Yuya udah mikirin soal ini berarti. Memang seperti kembali lagi ke awal, tapi dibenarkan lagi. Kalau ini adalah penglihatan. Penglihatan sekali lagi, bukan prediksi guys ya, bukan prediksi. Kalau prediksi jatuhnya kan lebih ke kemungkinan kan ya. Kalau prekognisi ini udah tahap benar-benar jelas terlihat. Di masa depan dan di rute ini bakalan terjadi apa. Dan ada lagi yang berkaitan soal ini, yaitu premonition. Nah, The Lady di preview juga terlihat kayak mengetahui gitu ya soal prekognisi ini. Dan juga ada kaitannya sama premonition ini ya. Kalau ada yang berkomentar, ini kecepatan prosesnya, malah jadi satset, apalagi soal Nemu, Fujimi, Nasuka, dan lain-lain ya. Ya gimana guys ya, ibarat lu lagi mau pergi nih ya ke suatu tempat pertama kali pakai motor atau mobil. Perjalanannya jauh nih ya. Dan karena ini perjalanan pertama dan tanpa Google Map nih misalkan, ya udah pasti kita itu ribet cari jalannya. Tapi akhirnya ya sampai juga. Ketika disuruh pergi lagi dari titik yang sama, udah mulai hafal nih sama jalannya. Apalagi malah jadi ketemu jalan pintas lewat gang-gang kecil nih misalkan ya. Nah, bukankah itu yang dilakukan sama Baku? Dia tahu soal Fujimi keterkaitan emosinya itu sama siapa? Sama Odaka. Begitu juga dengan Mbak Nasuka sama si Kurehanya ya. Ya dia langsung nyebut keywordnya aja untuk mempersingkat. Sama juga sama Nemu, langsung nyebut ibunya dan soal Nemu yang harus terbangun di dunia nyata. Emang kelihatan banget ya mereka itu bener-bener ngejar biar setidaknya skuadnya Baku yang isinya tuh Fujimi, Nasuka, sama Minami itu ya bisa rampung lagi dulu dalam satu episode ini sebelum mulai saga baru. So far so good lah menurut Ana ya. Udah jadi start yang cukup baik untuk memulai saga berikutnya. Tadinya sempat ada kekhawatiran ini kalau Yuya salah nih eksekusi ya, ambiar itu semuanya. Ada ketakutan kalau ngambil jalan yang terlalu berbeda arah dan nggak selaras sama saga sebelumnya, bisa langsung dan mempengaruhi keseluruhan cerita. Jadi bakalan bisa fatal banget guys ya. Tapi dengan keputusan ternyata ini adalah prekognisi ya masih bisa diterima guys ya. Membuat hype kita ya Ana rasa sih tetap di atas ya, dan penasaran dengan possibility yang terjadi ke depannya dan efeknya juga ke karakter-karakter yang ada di seri ini. Jadi tidak ada poin yang terasa repetitif lah di sini. Justru kita itu dibuat penasaran dengan pendekatan yang berbeda ini. Jadi mari kita tunggu lebih lanjut soal apa itu kode Somnia yang berasa jadi lawan dari prekognitifnya dreamnya si Baku ini ya. Opening kedua gimana Gan? Ya, lagu playback yang dibawain sama Yuta NCT udah didengerin ke kita seiring Baku yang menguak kalau yang dia alami sebelumnya itu adalah precognitive dream ya. Yuta ya, bukan Yuya. Jujur-jujuran, kagak enak lagunya. Ya itu sih pas Anda pertama kali denger ya, nggak tahu pas udah denger lagi berkali-kali nantinya. Apalagi kalau nanti ada visual baru juga buat opening yang ini nih ya.
Padahal komposernya si Hyung Baek On nih ya, dimana rasa-rasa back on-nya kerasa banget kan ya, soalnya kan lagunya rock ya. Tapi kenapa ya guys ya, berasa kurang cocok. Lagunya sangat terlalu anime, dan menurut Ana sih cocoknya buat anime-anime yang vibes-nya itu penuh semangat kayak anime sport atau balapan nih misalnya ya. Zetsu ini kan temanya mimpi, penuh misteri, kedalaman ceritanya juga nggak main-main. Entah kenapa Visions itu bener-bener pas banget lagunya. Lanjut tiba-tiba dikasih lagu band yang menurut Ana lebih cocoknya jadi insert song aja. Ya nggak tega juga sih Visions seenak itu digantiin ya. Sesimpel ya nggak masuk aja ini lagunya. Pas baku menguak soal ini, kalau lagunya Visions mungkin bakalan terlihat dan juga terdengar lebih pas. Ini kok vibes-nya soal penglihatan yang misterius malah jadi kayak ceria dan juga semangat gitu. Atau kasih lagu Dream Maze aja sekalian biar nggak aneh-aneh. Nah ini Ana mohon maaf ya, selera orang beda-beda. Itu impresi pertama Ana ngedengerin si playback itu ya. Coba dulu lah dengerin berkali-kali. Siapa tahu nanti jadi beda pendapat. Jadi ada kemungkinan lah beda pendapat ya. Kalau masih kagak enak ya udah tahanlah sampai Zetsu tamat ya. Yang penting ceritanya tetap stabil dan juga hype ya. Misinya baku berarti ya. Kita bikin lagi kesimpulannya ya. Jangan sampai masa depan itu terjadi. Apalagi sampai seperti episode 24 itu terjadi. Intinya jangan sampai bad ending lagi. Jangan sampai kode yang menang, Baku itu tewas, Nemo diculik, dan karakter lain itu mati lagi. Episode yang lebih nyantai lah ini dibanding kemarin ya. Karena ini tuh permulaan saga baru, jadi ada fase cooling down-nya sedikit, tapi tidak terkesan wasting time, dimana premis utamanya itu tetap jalan. Dan walau lebih nyantai, Anda juga ulas sedetail mungkin di sini. Jadi terima kasih banyak yang sudah menyimak pembahasan yang lagi-lagi panjang ini. Jangan lupa komentar di bawah sepanjang mungkin juga teori-teori kalian, dan pastinya sesuai dengan konteks. Kita tunggu pastinya dengan penuh hype dan juga penuh semangat juga Kamen Rider Zetsu minggu depan episode 26. Bakalan kayak gimana ya? Kamen Rider Dawn kayaknya udah bakalan langsung muncul. Serem, iya serem.